Nah, ini merupakan bahan ajar yang telah saya buat mengenai masalah akibat dinamika kependudukan. Kebetulan saya mengambil materinya tentang Provinsi Lampung. Ini identitas, kemudian ini bagian pemahaman konsep, proses, kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisa masalah akibat dinamika kependudukan. Nah, masalah yang ada di dinamika kependudukan itu berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar yang menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian selain manfaat yang diperoleh negara Indonesia yang memiliki penduduk yang besar, tetapi memiliki masalah juga. Pemerintah itu harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kemudian pertumbuhan penduduk yang cepat tentunya ini sangat berpengaruh terhadap data kependudukan yang ada di Provinsi Lampung maupun yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2010 sampai 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu sebesar 1,25% per tahun, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan luas sekitar 7% dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa termasuk pulau yang paling banyak dihuni oleh penduduk Indonesia. Prosentasenya bisa dilihat dalam data berikut. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana di wilayah Pulau Jawa itu terkonsentrasi yang cukup tinggi, dan kemudian ada dari data sensus penduduk tahun 2020 terdapat pertambahan penduduk 32,56 juta penduduk selama 10 tahun atau rata-rata 3,26 juta jiwa setiap tahun selama 2010 sampai 2020. Kemudian persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi salah satu faktor masalah dinamika kependudukan. Dilihat dari data ini, Pulau Jawa itu termasuk pulau yang paling banyak dihuni dengan persentase 56,10%, lalu Sumatera 21,68%, Kalimantan 6,15%, Sulawesi 7,36%, kemudian Bali dan Nusa Tenggara itu 5,54%, dan Maluku 3,17%. Nah, ini ada jumlah penduduk provinsi di Indonesia. Nah, dari data tersebut, provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur itu termasuk provinsi yang paling banyak dihuni oleh penduduk. Ada 5 besar provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak didominasi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Dan yang termasuk 5 besar di Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara. Akibat dari tidak meratanya penduduk, maka lahan yang tersedia di daerah tersebut semakin sempit, sehingga lapangan pekerjaan, kemudian pemukiman juga semakin terbatas jumlahnya. Nah, akibat dari yang persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Munculnya permukiman liar, sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah. Kemudian terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Timbulnya berbagai masalah sosial, misalnya kriminalitas, pencurian. Masalah penduduk yang bersifat kualitatif itu dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah. Nah, apabila angka kematian tinggi itu menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Kalau angka harapan hidupnya tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Jadi kualitas kesehatan itu tidak terlepas dari kualitas penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, tentunya kualitas kesehatannya juga semakin baik karena bisa memenuhi standar kualitas hidupnya. Kemudian kalau tingkat pendidikannya rendah, tentunya ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas sumber daya penduduk di suatu negara. Nah, kemudian rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia itu disebabkan karena pendapatan per kapita penduduknya rendah, ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan, masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Kemudian dilihat dari tingkat pendapatannya, dengan pendapatan per kapita yang masih rendah, penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Kemudian daya beli masyarakat juga tidak semakin tinggi karena tadi pendapatan per kapitanya yang rendah, mengakibatkan industri juga sulit berkembang.
di daerah yang memang tingkat pendapatan per kapitanya rendah. Oke, ini yang saya ambil adalah dinamika pendudukan di Provinsi Lampung. Nah, Lampung ini termasuk provinsi di ujung Pulau Sumatera. Ibu kotanya ada di Bandar Lampung, memiliki kota dan kabupaten, 2 kota yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta sisanya adalah kabupaten. Kemudian Provinsi Lampung ini termasuk salah satu provinsi dengan mayoritas penduduknya didominasi oleh suku Jawa, dengan populasi suku Jawanya sekitar 62%, Lampungnya 25%, suku Sunda 9%, dan suku Bali. Nah, di sini ada kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Dari data tersebut, tertinggi kepadatan berada di kota Bandar Lampung. Nah, yang terendah berada di pesisir barat. Tentunya kepadatan penduduk yang tinggi ini menjadi dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Nah, untuk angka kelahirannya, yang tertinggi itu berada di Kabupaten Mesuji sekitar 19,90%. Kota Metro yang terendah itu di Kota Metro 16,03%. Oke, angka kematian itu disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di Provinsi Lampung itu faktor kematian tertinggi berada di Lampung Tengah dan yang terendah di Kabupaten Pesisir Barat. Tentunya dari sini kita bisa melihat bagaimana kualitas kesehatan suatu negara dilihat dari angka kematian yang menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakatnya. Kemudian angka pendidikan yang tertinggi itu ada di wilayah Provinsi Lampung yang sudah menamatkan hingga ke perguruan tinggi, dan yang terendah itu di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk pendidikan di sana masih cukup rendah. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk dilihat di sini, yang paling tertinggi itu berada di Kota Bandar Lampung pendapatan tertingginya, terendah berada di Kabupaten Lampung Barat. Jadi ini menandakan bahwa pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat tidak mampunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Jadi di daerah sana kemungkinan itu kemampuan daya beli masyarakatnya masih cukup rendah. Ya, sekian itu materi yang telah saya sampaikan.